Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kari badaing. Selamat datang kembali di channel Daeng Activity. Nah, pada aktivitas hari ini kita akan melakukan proses perawatan luka pada TNA. Mulai dari proses pembukaan balutan perban, kemudian pencucian, pengkajian luka, penentuan dressing, dan pembalutan kembali. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita lanjutkan di video ini. Nah, pada aktivitas hari ini kita akan melakukan proses keperawatan luka, yaitu dimulai dengan proses pembukaan balut perban. Dilakukan secara perlahan dan jangan sampai merusak jaringan yang sudah tumbuh kembali. Ini adalah proses keperawatan luka yang ketiga. Selanjutnya, setelah perban kita buka, maka kita akan melakukan pencucian luka. Pada proses pencucian luka, kita menggunakan sabun khusus untuk mencuci luka dan menggunakan larutan steril natrium klorida. Lakukan secara merata mulai dari daerah luka dan daerah sekitar luka, dan lakukan secara perlahan agar tidak merusak jaringan yang telah tumbuh. Nah, setelah kita cuci menggunakan sabun khusus luka, kita lakukan pembilasan menggunakan cairan steril. Di sini saya menggunakan natrium klorida NaCl. Teman-teman bisa dapatkan di apotik terdekat. Nah, setelah dibilas secara merata menggunakan larutan steril, proses selanjutnya adalah proses pengeringan. Nah, di sini ada beberapa catatan pada saat proses pengeringan. Konsep proses perawatan luka adalah moist, yaitu lembab. Jadi kita tidak boleh mengeringkannya terlalu kering. Nah, pada perawatan luka kali ini, kita hanya melakukan semi debridement menggunakan kasa. Debridement adalah proses pengangkatan jaringan yang sudah mati atau nekrotik, jaringan yang sudah rusak, slough, atau sesuatu yang dapat menghambat proses penyembuhan luka. Teman-teman juga harus memperhatikan daerah di sekitar luka. Harus dibersihkan dan harus dikeringkan secara merata. Nah, ini adalah kondisi luka setelah kita cuci dengan sabun khusus luka dan cairan steril. Pada proses keperawatan hari ini, pemilihan primary dressing yaitu menggunakan madu. Madu akan membantu melunakkan jaringan mati dan jaringan yang rusak untuk diangkat pada proses keperawatan berikutnya. Madu juga dapat berperan sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan madu juga dapat merangsang pertumbuhan jaringan baru. Dan hal yang terpenting harus kita pastikan adalah madu yang kita gunakan ini adalah madu murni, tanpa campuran pemanis buatan. Ini adalah kondisi luka setelah kita beri madu secara merata. Selanjutnya, kita tutup dengan secondary dressing.
Di sini kita menggunakan kasa yang telah dimodifikasi agar penyerapannya lebih maksimal dan moist lebih terjaga. Tahap terakhir adalah kita memberikan perekat yang menutupi setiap sisi dressing. Hal ini kita lakukan untuk menjaga kestabilan dari dressing dan agar luka tidak terpapar oleh zat yang berada di luar. Beri edukasi kepada pasien untuk menjaga kebersihan perban. Dan yang terpenting adalah sarankan pasien untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan protein. Hal itu dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Sekian aktivitas kita pada hari ini. Yang harus diingat adalah bahwa prinsip keperawatan luka itu steril. Mulai dari alat, begitu juga prosesnya. Dan moist, yaitu menjaga kelembapan dari luka itu sendiri. Dan yang pastinya dilakukan oleh tenaga profesional yang telah tersertifikasi.